Ailahum ma'allah. Itu seperti pertanyaan. Apakah ada Tuhan selain Allah? Sunnah kita menjawab, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu dia contoh-contoh pembahasan ya sunnah yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan sholat. Taib. Kita lanjut ke sunnah yang selanjutnya, yaitu yang ke-12, yaitu al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, yaitu membaca lantang pada tempatnya dan membaca secara pelan pada tempatnya. Nah, ini sunnah. Yusannul jahru fi 10 salawat. Disunnahkan membaca lantang pada 10 solat. Nah, solat apa saja itu? Wahiyya, yang pertama as-subuhu, solat subuh. Nah, itu baca lantang. Ya. Imamnya apa lagi? Wal jum'atu, dan solat Jumat. Wa fir rak'atainil ulayaini minal maghrib wal isya'i wal idani. Dan rakaat, dan pada 2 rakaat pertama minal maghrib, daripada salat maghrib, jelas seperti yang kita laksanakan, wal isya'i, dan isya, wal idani, dan salat 2 hari raya. Nah, itu dibaca lantang, sunnah. Kemudian wal istisqa, dan salat meminta hujan, dibaca lantang juga. Wa khusuful qamar, dan gerhana bulan, dibaca lantang juga. Wat tarawih, dan salat sunnat tarawih, dibaca lantang juga. Wa witr Ramadan, dan salat witir di bulan Ramadan, dibaca lantang juga. Ya, sudah lumrah kita kerjakan. Wa rak'atat tawaf lailan. Nah, dan salat sunnah 2 rakaat tawaf lailan, di malam hari. Nah, ini bagi yang masuk Masjidil Haram, ya, bukan haji saja, bukan umroh saja, ya. Kan kalau kita masuk masjid secara umumnya, itu kan disunnahkan kita sholat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya gimana? Sholat 2 rakaat dah, ya. Tahiyatul masjid Masjidil Haram itu tawaf. Ada yang berkaitan dengan ini, ada cerita sedikit. Ada ulama besar, beliau dari luar kota Mekah, tapi Masya Allah baru pertama kali naik haji, ya, masuklah ke Masjidil Haram. Sebelum masuk ada anak kecil, biasa kita di sana seperti itu. Banyaklah itu yang jadi mandunya, yang pengen dipandu-pandu, yang ndak ya jadi lokak lah maksud gitu tuh kan, kayak bayar dia kan. Jadi ulama ini sebelum masuk Masjidil Haram, ada anak kecil, ya cari duit lah. Ya Syekh, katanya, wahai Syekh, mungkin saya nanti tunjukin, ada usah lagi katanya. Kalau masalah bab ini lah berapa kali saya tamat belajarnya katanya. Jadi tidak usah lagi ditunjuk, saya sudah tahu, kata beliau. Ya, oke lah, diamlah anak kecil tadi. Pas ketika masuk Masjidil Haram, baru pertama kali masuk Masjidil Haram, beliau sholat, ya, tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Langsung si anak kecil tadi ditarik bajunya. Syekh, antum mau ngapain? Saya mau sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid Masjidil Haram bukan sholat ya Syekh.
Ya. Tahiyatul masjid, Masjidil Haram itu tawaf. Astaghfirullahalazim. Lupa. Nah, ini beda kita ya. Memang ilmu secara materi dengan ilmu lapangan itu memang beda. Ya, beda. Kita tahu sekarang misalnya yang belum pernah berangkat, ya kan, misalnya belajar aja di kitab. Oh, ada namanya tawaf. Oh, ada namanya melontar. Oh, ada namanya sa'i, ya, ngelilingi antara bukit Safa dan Marwah. Oh, ada namanya wukuf, berhenti di Arafah. Oh, ada namanya diam di Mina. Oh, ada namanya diam di Muzdalifah. Ya, kita hanya materi aja tuh, pengalaman tak ada, bingung juga. Ya, apa kata Syekh tadi? Ya udah, masya Allah, astagfirullahalazim. Ya, saya sudah takabur. Ya sudah, nak tunjuki saya, katanya. Ya, masya Allah. Nah, itu juga ya, masya Allah. Pas ketika melaksanakan sudah tawaf itu baru sunnah sholat 2 rakaat. Ya, tapi bukan untuk tahiyatul masjid. Ya, sunnah 2 rakaat setelah tawaf tadi itu. Nah, itu dia. Kalau tahiyatul masjidnya ya sudah diganti dengan tawaf tadi. Itu pada malam hari. Nah, itu dibaca lantang juga. Ya. Nah, itu sunnahnya. Kemudian wa yusannu al-jahru lil mar'ati idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau misalnya sholat sesama dia lah, tidak ada laki-laki di situ, tidak ada. Misalnya ada musola khusus perempuan, atau misalnya di masjid tidak ada perempuan lain, tidak ada laki-laki lain, cuman ada perempuan, mereka berjamaah. Nah, itu gimana? Baca lantang atau pelan? Nah, wa yusannul jahru lil mar'ati, dan disunnahkan membaca lantang lil mar'ati, bagi perempuan yang sholat yang kita sebut tadi, macam-macam tadi. Idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Fadhal Ustaz. Ya, mundurnya Ustaz. Sini depan Ustaz. Allah. Apabila tidak ada di situ ya laki-laki lain atau laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi boleh kalau mereka berimam sesama mereka lah, asalkan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dia. Walakin duna jahri rajul. Nah, tetapi lantangnya beda, tidak seperti lantangnya bacaan sholat laki-laki. Ya agak direndahkan dikit lah, asal sekedar dengar baik. Nah, itu tetap disunahkan. Bukan berarti diam, enggak. Jahar itu kan, lantang itu kan cuma hanya untuk laki-laki, enggak. Perempuan juga, tapi asalkan tidak ada laki-laki lain ya selain mahramnya. Tapi kalau ada mahramnya ada masalah ya, yang misalnya suaminya atau bapaknya, itu tidak masalah. Ini tidak laki-laki lain ya, yang bukan mahram. Nah, itu termasuk dari ya disunnahkan baca lantang. Walau qadha salatan jahriyatan fi waqtil israri. Nah, sekarang kita bahas apabila ada seseorang yang melakukan sholat qadha, yang mana sholat qadha ini disunnahkan membaca lantang, tapi dia mengerjakannya, mengqadhanya pada waktu yang mana sholatnya dibaca sir atau pelan. Walau qadha salatan jahriyatan fi waqtil israri, katanya, jikalau mengqadha salat yang mana dianjurkan disunnahkan baca lantang, fi waqtil israri, pada waktu yang mana dianjurkan baca sir, au aksahu, atau kebalikannya.
dia mengkodok solat sir di waktu baca lantang. Nah, ini gimana masalahnya kayak gini? Fal ibratu biwaktil qada. Maka yang diambil hukumnya atau dilihat ya di waktu dia mengkodoknya. Nah, itu dia. Masya Allah. Fa in kana lailan jahara. Kalau misalnya dia mengkodok, misalnya mengkodok sholat zuhur, ya, jamaah lagi di malam hari, maka bacanya dibaca secara lantang. Wa in kana naharan asarra. Kalau dia mengkodoknya di siang hari, kan kalau sholat siang kan tidak ada baca lantang. Ya kecuali Jumat tadi, kecuali Jumat, kecuali sholat istisqa, kecuali sholat idul apa ya. Kalau dia mengkodoknya waktu siang itu, ya sekalipun sholat isya atau maghrib dia kodok, kalau dikerjakan waktu siang kodoknya, maka ya asarro dibaca secara sir. Jadi dilihat waktunya. Kalau malam kan rata-rata tuh ya, maghrib, isya, subuh. Nah itu jahar semua. Ya. Walau kanat nafilatan, sekalipun itu sunnah katanya. Illa fi salatil idaini fayujharu fiha mutlaqan. Kecuali di salat dua hari raya maka dijaharkan secara mutlak. Wa kadzalika, dan seperti itu juga illa raq'atai sunnatil fajr wa witrin ghairu Ramadan. Kecuali 2 rakaat sunnah qabla al-fajar wa witir, dan salat witir selain bulan Ramadan, wa rawatib maghrib wal isya. Nah itu salat-salat yang mana dikerjakan malam hari tapi tidak dibaca secara sir. Nah itu dia. Masya Allah masalah itu. Kemudian wa yusannul jahru fi kulli salati lailatin jamaah. Dan disunnahkan membaca secara lantang fi kulli salatil lailiyati jamaah. Pada setiap salat malam yang mana berjamaah. Nah, itu dianjurkan ya baca lantang juga. Wa yusannu tawassutu fi nawafil mutlaqa bil lail. Dan disunnahkan membaca sedang. Tadi kan bahasnya setiap sholat malam itu disunnahkan, dianjurkan baca lantang. Tapi ya kalau untuk sunnah, sholat sunnah mutlak, masuk sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah aja. Usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala, itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah aja. Ya. Nah itu tawassut, artinya sedang saja, tidak kuat dan tidak juga pelan, sedang-sedang saja. Ya. Iya. Salat sunnah mutlak terserah waktunya kapan. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah kita kan ada waktu diharamkan sholat. Seperti ba'da subuh, bagi orang yang sudah sholat subuh, ya kan? Nah itu tidak boleh lagi sholat sampai terbitnya matahari atau masuknya waktu isyraq, ya kan? Baru buka lagi sholat sunnah isyraq. Ya berjalan sedikit sejam menuju jam 7 atau sampai jam 8 baru masuk waktu duha. Nah, isyraq kadang di kita ini ada kan tepatnya itu. Nah itu nah. Ya. Oh itu subuh ya. Ya kalau kita ini pokoknya terbitnya matahari. Ya perkiraan jam 6 gitulah. Mulai nampaknya terang kadang deh kan? Ya. Iya. Sudah subuh ada mulai. Hah? Dari sudah sholat subuh
Sampailah tadi isyraq tadi itu tidak boleh bagi yang sudah sholat subuh. Kalau belum sholat subuh ya sholat dulu, masih ada waktu subuhnya. Nah, illa kecuali yang mana qabliyah subuhnya belum dikerjakan tadi, boleh dikerjakan setelah subuh. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, cuman kalau sholat lain, nah itu tidak boleh, haram. Ya termasuk waktu-waktu haram. Kemudian waktu istiwa, yang mana waktu matahari tepat di tengah-tengah kita. Itu tidak boleh. Itu singkat waktunya, sebentar cuman, tidak ada panjang. Kemudian ba'dal asar, setelah asar, tidak ada juga. Nah, itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah, setelah itu, selain itu bolehlah ya melakukan sholat sunnah mutlak sepuasnya. Ulama-ulama kita, masya Allah ya, salah satu manakib atau kelebihan-kelebihan mereka, masya Allah. Ada yang satu malam sholat 1000 rakaat. Itulah ya, ialah sholat sunnah mutlak itu. Ya, marah Pak? Hah? Ada. Tapi tidak termasuk rawatib. Maksudnya tidak masuk rawatib. Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Kalau yang termasuk rawatib tadi yang sering kita lakukan itu biasanya kan seperti qabla subuh, sebelum subuh ya. Qabla zuhur, sudah sebelum zuhur, sudah zuhur ya. Kemudian sudah maghrib dan sudah isya. Ya, itu rawatib. Artinya apa? Kalau rawatib itu yang mana Nabi kita tidak pernah meninggalkannya, baik pun itu waktu safar ya, maupun apalagi di waktu berdiamnya. Waktu safar aja Nabi tidak pernah tinggalkan. Nah, berarti itu ya dikuatkan. Seperti qabla isya, qabla maghrib, qabla asar. Nah, itu Nabi kadang-kadang ninggalkan, kadang-kadang tidak. Makanya tidak termasuk di dalam rawatib, tapi ada. Ya, ada. Nah, itu dia. Kemudian sunnah yang ke-12, sukutul ma'mum wa insatuhu li qiraati imamihi. Nah, ini termasuk sunnah juga. Yaitu diamnya makmum wa insatuhu, dan memperhatikannya li qiraati imamihi, terhadap bacaan imam. Itu sunnah. Ya. Jadi kita hanya jatah baca Fatihah saja. Ya. Kemudian yang ke-14, qiraatul Fatihati lil makmum ba'da ta'min. Nah, ini kemarin ada yang bertanya. Apa ini sunnah yang ke-14? Membaca Al-Fatihah lil makmum, bagi si makmum, ba'da ta'min, setelah amin bacaan Al-Fatihah si imam. Kemarin kan ada yang bertanya, boleh apa? Kita baca Fatihah duluan. Masalahnya kemarin yang masalah sholat tarawih ya. Yang mana kita, kebiasaan kita ini, waduh, masya Allah, ya, bahan bakarnya Pertamax ya, Pertamax apa? Pertamax turbo, masya Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi si makmum akhirnya dia takut kalau nunggu setelah nih di sholat tarawih yang seperti yang cepat tadi. Kalau nunggu imam amin, dia cepat juga. Apalagi surah Al-Kautsar, ya mana terkejar. Surah Al-Kautsar 3 ayat, Al-Fatihah lebih daripada itu. Enak kalau lancar, ini mana yang Jadi ada yang bertanya, boleh Pak Ustadz? Tidak masalah kita baca Fatihah, ya sudah hampir sama dengan imam gitu kan. Kalau pada sah atau tidak sahnya, sah, boleh, tidak masalah. Cuman ini terjadi mukhalafatus sunnah, bertentangan dengan sunnah, akhirnya makruh. Nah, ini dia.
Kalau bertentangan dengan sunnah, makruh hukumnya. Tapi kita ingat dasar membaca Al-Fatihah setelah amin imam itu sunnah batasnya. Nah, jadi itu dasarnya yang kita harus ketahui. Ya. Kalau tahu makmum tadi seperti itu, ya udah terkejar juga Fatihah, ya sudahlah, bacalah dari awal lah. Iya, ada yang satu nafas ya, masya Allah. Itu yang turbonya tuh. Ya, sebagian yang pertalit ya, bensin tidak ada lagi. Ya, masya Allah. Nah, itu sunnah yang ke-14. Jadi sunnah itu baca Al-Fatihah setelah aminnya ya dari bacaan Fatihah imam. Kemudian yang ke-15, tatwilur rak'atil ula 'ala tsaniyah, yaitu memanjangkan rakaat pertama 'ala tsaniyah atas rakaat kedua. Maksudnya apa katanya? Ai tatwilul qiraati faqat. Maksudnya memanjangkan bacaan surahnya saja. Nah, rakaat pertama itu lebih disunnahkan ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, itu dia. Ya. Ayat surah ya, surah. Kalau Fatihah tetap segitulah. Jadi lebih panjang. Jangan kebalik. Ya. Ada sebagian kita ketemu kebalik. Ya. Ayat pertama pendek, ayat terakhir panjang. Yang kedua panjang. Ya. Ya. Ya, susunannya. Ya, nyungsang. Ya, nyungsang makruh. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau susunan surahnya nyungsang makruh. Ya, makruh. Kita ingatkan terus ya, kalau sudah makruh itu itulah tidak ada lagi nilai pahalanya. Kalau di dalam suatu kita melakukan ibadah ada unsur makruhnya, ingat itu tidak ada lagi nilai pahalanya. Nah, itu dia. Contoh misalnya kalau kita jamaah susunan jamaah misalnya, ya, kalau antara imam dengan makmum, kalau jarak kakinya sama misalnya kan, nah itu makruh, tidak ada lagi pahala jamaahnya. Sunnahnya ya imam di atas dikit, makmum di bawah dikit, nurun belakang dikit. Kalau sama kayak gini, ya makruh, tidak ada pahala jamaahnya. Tapi sholatnya sah, jamaahnya sah. Iya. Nah itu dia, ya. Kemudian takbiratul intiqalat, yaitu mengucap takbir di setiap perpindahan pergerakan solat. Nah, sunnah. Ai maksudnya qaul Allahu akbar inda tiqali min kulli ruknin illal i'tidal. Artinya pas ketika dibaca itu takbir di setiap perpindahan rukun illal i'tidal, kecuali i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nasnya hanya sebatas sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi min syai'in ba'du, itu tuh dari sahabat. Makanya kalau ini waktu sedikit lagi nih, kalau cerita panjang nih cukup nih. Masya Allah. Hah? Nah itu dah. Di mana nih, di takbir pertama atau di ada masalah? Ya kalau di selain takbir pertama. Takbir pertama. Nah itu kemarin sudah kita bahas kemarin tuh. Ya, masalah takbir. Nggak boleh. Ya. Masya Allah. Nah insya Allah kita ya masalah sunnah yang ke-16 ini, yaitu masalah takbir, itu kita akan bahas di pertemuan akan datang insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita ya, Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahir wa batinan ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.